cek. Untuk kejar. Sabar men. Halo Koder, balik lagi. Kata Koder kan. Halo Koret, balik lagi sama gue Ferdi di segmen Koder. Nah, di hari ini gue mau nge-review salah satu motor yang gagal produksi. Ya Allah, susah banget ini lakunya dari pabrikan Garputala. Nah, mau tahu motornya apa? Mari kita simak sinematiknya dulu, gas. Nah, ini di depan gue udah ada sebuah motor. Kalau gue sih biasanya bilang ini motor batangan ya, atau biasanya naked bike di bahasa apa? Bahasa ilmiahnya itu naked bike. Nah, motor ini adalah Saber yang dinamakan oleh Yamaha itu sebagai Saber atau prototype sebelum MT-15. Jadi motor ini tuh sebenarnya motor eksperimen doang. Motor eksperimen dikeluarin buat ngeliat pasar apakah MT-15 kira-kira bisa laku nggak di Indonesia gitu. Kemungkinannya gitu ya. Karena umurnya juga nggak lama. Dia tuh cuma 7 tahun di Indonesia dari 2015 sampai 2022 doang. Habis itu di stop produksinya diganti sama adiknya yaitu MT-15. Nah, jadi secara desain motor ini tuh sebenarnya kayak ini. Kayak apa ya, Bison. Motor ini tuh kayak motor Yamaha Bison. Jadi modelnya tuh kayak belengkep gimana gitu. Susah gue ngejelasin maksudnya. Jadi kayak gimana gitu. Nah, terus dari apa namanya ya, secara keseluruhan ya emang pabrikan Yamaha itu kan dia suka tekukan yang lancip gitu. Jadi desainnya tuh emang bener-bener kaku kalau di Yamaha tuh. Nah, jadi motor ini tuh terlihat gahar sebenarnya. Motor ini tuh terlihat gahar, jadi cocok banget buat teman-teman yang berpostur besar, tinggi. Nah, nanti kalau mau lihat ridernya kayak gimana, ditampangin ya fotonya. Karena dia juga besar tinggi. Nah, itu kan cocok gitu men buat motor ini tuh. Ya emang motor 2015 banget. Dia udah pakai lampu-lampu full LED di lampu utamanya, dan di atasnya sini juga ada lampu jarak jauh. Nah, sebenarnya di tengah-tengah sini juga ada lampu senja. Jadi lampu senja di pinggir dua ini lampu utama, atasnya lampu tembak gitu. Terus buat shocknya, nah ini adalah ini motor ini tuh pelopor shock upside down di Indonesia. Jadi motor naked pertama yang pakai shock upside down, kalau nggak salah ya di kelas 150 dia yang pakai shock upside down duluan gitu. Jadi emang shocknya udah upside down, kalau nggak salah ini diameter asnya ini 31 mili, tapi kalau bottomnya gue nggak tahu. Nah, apa itu upside down? Upside down itu adalah shock yang dimana linggisannya ada di bawah, bottomnya itu berada di atas gitu. Jadi emang kebalik posisinya men. Kalau rata-rata motor lain yang pakai shock, anjir gue teleskopik. Nah, shock teleskopik itu bottomnya yang di bawah, linggisannya di atas. Tapi ini dibalik. Jadi memudahkan apa ya? Bukan memudahkan. Apa? Fungsinya apa bang upside down? Nah, fungsinya upside down itu dia lebih smooth gitu men. Ketika terkena sama apa namanya? halangan rintang apa sih anjir? Ya kayak kontur jalan di Indonesia tuh banyak geronjalan. Tadi di translate geronjalan. Aduh anjir, gue lupa bahasa Indonesia. Geronjalan tuh apa? Ya jalan gak rata, ketemu jalan gak rata dia tuh lebih smooth gitu men. Karena dia langsung memompa dan baliknya itu lebih santai gitu. Nggak kayak teleskopik yang baliknya yang ketika masuk ambles dia terlalu neken banget gitu. Lanjut kita ke bagian peleknya. Peleknya ini menggunakan velg racing palang Y dari Enkei biasanya sih. Kalau Yamaha sih biasanya bawaannya Enkei. Tapi ini nggak ada mereknya ternyata. Ada mereknya nggak sih? Nggak ada mereknya. Ya mungkin bawaannya Yamaha asli. Tapi produksinya di Cina. Ini menggunakan ring 17, palangnya itu palang Y. Ya memang jadi kelihatan berisi si peleknya ini. Terus profil bannya dia menggunakan 120/70. Jadi emang kelihatan berisi banget, kayak gendut gitu men.
Lalu untuk piringannya, disc brake-nya ini juga udah besar, ditopang dengan master rem atau kaliper. Dia kalipernya menggunakan double piston, jadi lebih sat-sat buat ngerem, nggak direm Senin berhentinya Kamis. Jadi ini lebih pakem ya gitu. Nah, kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, gas. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Kita masuk ke bagian samping. Motor ini menggunakan rangka Delta Box atau rangkanya Yamaha yang digadang-gadang rangka badak. Dia kuat, badak. Kalau kata orang Sunda mah badak ya. Badak gede anjir bahasa. Mas bukan, berarti bukan bahasa Sunda. Rangka badak itu maksudnya dia benar-benar kuat. Tetapi nggak tahu kenapa, entah karena motor ini jarang dicuci atau karena pemakaian, dia terdapat karat di bagian sambungan las-lasan ke bodinya. Ya, balik lagi ke perawatan ya, treatment dari si owner sebenarnya kalau itu mah. Gak tau kenapa beberapa motor yang udah di review di sini tuh bangsat semua ya. Gak ada bersih-bersihnya sama sekali. Aduh, tolonglah besok-besok di prepare dong motor. Aduh, parah banget. Lalu buat full stepnya dia menggunakan underbone. Jadi posisi duduknya dia agak nekuk ke belakang. Ini pakai underbone. Di sini juga ada buat remnya. Nah, kalau rem depannya itu bener-bener pakem karena double piston, nggak tahu kenapa rem belakangnya itu malah Senin Kemis. Dia kalau direm Senin berhentinya Kamis. Nggak tahu kenapa ini rem belakangnya nih. Karena pengakuan dari owner ini master rem itu udah pernah ganti dan pernah jebol juga. apakah teman-teman yang pakai Saber itu pernah mengalami juga kayak gitu, men? Coba nanti tulis di kolom komentar gitu. Kalau kesah tentang motor ini. Ini pengakuan owner itu dua kali jebol master remnya ini. Terus udah diganti juga penyakitnya masih sama. Di rem Senin berhenti Kamis, anjay. Nah, di sini juga ada step belakang dan knalpot. Knalpot masih bawaan dari Masih bawaan dari si Sabernya asli. Jadi suaranya ya smooth lah. Kalau nggak salah ini si knalpotnya juga mirip banget sama punyanya saudaranya, yaitu Yamaha R15. Jadi persis banget kayak gini dibentuknya nih si knalpotnya. Tuh, kita lanjut ke bagian sebelahnya lagi. Gas. Nah, sebelum lanjut ke bagian sampingnya lagi, gue mau bahas sedikit tentang pengereman belakangnya. Jadi pengereman belakangnya itu dia padahal udah menggunakan disc brake, walaupun masih single piston, dia udah pakai kaliper punyanya Nissin. Tapi nggak tahu kenapa katanya memang masih aja suka loss gitu buat pengeremannya. Coba nanti kita coba ya, biar nggak penasaran. Kita coba buat test ride-nya. Nih, kita masuk ke bagian samping sininya. Masuk ke bagian samping sini. Buat motor ini itu ban belakang ditopang dengan swing arm model banana atau modelnya melengkung gini, guys. Jadi nekuk gini. Yang membuat si dimensi motor ini tuh agak lebih pendek gitu kalau dilihat. Sebenarnya mah sama aja. Dia cuma menggunakan kayak bahan aluminium gitu buat si bahan swing armnya. Terus buat peleknya dia sama kayak pelek depan, dia menggunakan pelek racing Palang Y dengan profil ban ini pakai 130/70. Jadi kalau dilihat dari belakang tuh bener-bener gendut banget si motor ini tuh, gitu. Terus shocknya dia udah menggunakan tipe monoshock. Jadi shocknya itu cuma ada di tengah bagian dalam. Jadi emang bener-bener lembut gitu, men, harusnya buat buat ngayunnya si shock ini. Nah, ini buat bagian belakangnya. Kita lanjut aja ke bagian belakang. Buat bagian belakang itu dia udah menggunakan LED buat lampu stop lampnya. Tetapi buat lampu sennya dia masih menggunakan bohlam. Nah, ada yang hilang juga di bagian sini. Ini lampu buat penerangan plat. Ini nggak tahu hilang apa ya, emang sengaja dicopot tapi gimana, gue juga nggak paham. Terus buat spakbornya dia udah menggunakan model yang bisa dilepas pasang gitu dia. Terus modelnya udah kayak nekuk-nekuk, nggak jadi satu sama bodi belakang gitu loh. Jadi bisa dicopot kalau misalnya mau agak ngeribetin user maksudnya. Jadi ketika hujan biar nyiprat sampai pala, copot aja spakbornya. Gampang kok, tinggal nyopot baut dari dalam, udah copot langsung si spakbornya. Gitu. Dah.
Oh iya, ini juga nih. Ini nggak tahu kenapa nih, apa karena memang motor ini itu motor uji coba dari Yamaha. Jadi banyak bagian bodi yang nggak kenceng gitu loh men, kayak nggak kuat, ringkih banget ini nih. Ini bagian bodi yang bener-bener ringkih dari si Saber ini. Buat yang lain sih sebenarnya overall dia udah bagus, cuma nggak tahu kenapa nih. Nah ini nih, kalau lihat ini ada gap. Nah ini pada ngebuka semua nih si bodi-bodi belakangnya nih, nggak tahu kenapa nih. Dah itu aja mungkin buat bagian samping sebelahnya. Nah secara desain juga udah istimewa, dia udah kayak gitu buat kayak apa sih orang-orang yang pada orang-orang yang pada nge-gym tuh kayak gini keker nah, gitu Dah, itu kita lanjut ke fitur-fitur yang ada di motor ini guys. Nah kita lanjut ke bagian fitur-fitur yang ada di stangnya dulu deh. Buat di stangnya ini dia menggunakan stang yang bentuknya itu, ntar dulu gue lupa namanya, fatbar. Nah fatbar, dia bentuknya itu fatbar. Terus di bagian kanan ini disiapin starter yang udah menyatu dengan engine cut off. Jadi emang keren sih, ini visioner nih. Ini juga baru pertama kalau nggak salah nih yang pakai kayak ginian nih. Starter MT, khas MT. Emang atau khasnya MT ya? Iya kayaknya khasnya MT nih. Si apa namanya? Bentuk starter kayak gini nih. Terus di sebelahnya ini ada banyak tombol, ada apa namanya? Lampu jarak jauh. Maksudnya lampu dim. Terus lampu jarak jauh sama jarak dekat. Klakson dan sein. Oke. Kalau buat speedometernya dia udah menggunakan full digital. Jadi buat indikatornya kayak RPM, terus kilometer, bensin, dan kecepatan itu udah menggunakan full digital semua. Ada beberapa mode kayak mode, bukan mode sih sebenarnya, buat di speedonya itu kayak ada fitur pengingat trip 1, trip 2, terus odometer, sama BL02 ini apa nih? Itu buat brightness. Oh brightness, ya brightness, berarti ada brightness, dia bisa diatur buat brightnessnya gitu. Jadi emang udah lumayan canggih ya di tahun 2015 pertama kali dia keluar. Sebenarnya udah canggih banget ini motor. Ini sebenarnya ada jamnya, cuma nggak kelihatan anjir. Jadi nggak tahu kenapa nih dalam speedonya aja ikutan kotor loh. Di dalam speedo padahal dia tertutup dengan mika. Kita lanjut ke bagian si tangkinya. Nah, buat tangkinya ini dia berkapasitas 10,3 liter. Tetapi walaupun itu termasuk besar, tapi maksudnya termasuk ukuran yang besar, tetapi terkecil di kelasnya. Rata-rata motor-motor naked itu atau motor-motor fairingan yang 150 cc dia udah menggunakan 11 sampai 12 liter, tapi ini masih 10 liter. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa si Saber ini bener-bener mirip banget sama Honda Bison kan? Yamaha Bison itu menggunakan kondom. Wah, cover maksudnya. Dia menggunakan cover. Jadi kalau misalnya dibuka si covernya ini, dia terdapat tabung gas di dalamnya. Gitu. Ntar dikasih fotonya, tabung gas. Nih, kalau nggak percaya ini cuma cover. Tuh. Jadi buat yang punya Saber, lu pengen pakai tank bag, tahu kan tank bag yang ada tas ditaruh di sini, itu nggak bisa. Karena ini full plastik. Tuh. Gitu. Nah, lalu kita ke bagian bagasinya. Bagasinya ini agak ribet bukanya karena tetap memakai kunci yang ada di sini. Di sebelah sini. Mana sih? Sebelah situ. Oh, ini dia ada di sini buat tombol buat kunci bukanya. Tinggal diputar, diangkat ininya. Nah, sebenarnya fungsi bagasi ini sebenarnya nggak ada anjir. Dia cuma bisa buat nyimpan kunci-kunci doang karena bagasinya seadanya, minimalis banget. Seikhlasnya, Yamaha ngasih bagasi itu benar-benar seikhlasnya buat si Saber ini, gitu. Lihat. Aduh, warnanya udah pada coklat semua anjir. Ini buka pabrik coklat aja di mari daripada buka. Ya Allah. Ini apa lagi nih? Ada aja di sini tuh. Terus buat joknya ini dia menggunakan jok pisah. Jadi biar posisi si pembonceng atau pembonceng itu apa bahasa itu? Ya boncengers atau yang bonceng itu dia lebih tinggi daripada si ridernya. Jadi sama-sama bisa ngeliat depan, nggak perlu lu kayak ngobrol gini nih. Lo kalau naik motor tuh
sering lihat orang pacaran tuh ngobrol lagi nih. Ini nggak perlu men. Bikin sakit leher. Ini nggak bikin sakit leher ketika lu ngobrol. Jadi nggak gini-gini banget. Nah gitu. Dah, kita lanjut ke bagian mesinnya. Gas. Nah, kita lanjut ke bagian mesinnya. Anjay, gila, keren banget gue udahan. Buat mesin si Saber ini, dia ditenagai mesin 150 cc dengan tipe SOHC. Lalu buat tenaganya dia menghasilkan 16 horsepower di 8.500 rpm dan menghasilkan torsi 14,3 Nm di 7.500 rpm gitu. Jadi emang tenaganya yang seadanya. Entah karena, oh iya, buat kompresinya itu juga dia menggunakan 10,4 banding 1. Jadi lumayan padat. Jadi sebenarnya kalau 10,4 tuh nggak padat-padat banget, karena dia masih bisa minum pertalit di oktan 90 gitu. Dia masih bisa minum pertalit. Jadi memang karena mesinnya SOHC, tenaga yang dihasilkan juga nggak yang wah-wah banget. Terus apalagi ditopang dengan rangka yang tebel-tebel, ban gede-gede, bodinya tebel, tangki yang gede-gede. Dia makanya tenaganya yang nggak wah-wah banget gitu, yang ya udah. Nah, terus di mesin ini dia udah nggak dilengkapin sama kickstarter. Gue sebenarnya kalau di motor naked gini, kenapa nggak dilengkapi sama kickstarter? Karena dia udah menggunakan underbone. Kalau misalkan dia mau nyelah kan nggak bisa kebentuk sama underbone gitu. Masa selahannya ada di sini kan nggak lucu. Jok-jok receh ya lah. Tahu lah dikit. Nah, terus buat nyalainnya ini lu harus memakai starter biasa, starter tangan, dinamo. Kalau misalnya kehabisan aki, ya berdoalah kepada Yang Maha Kuasa agar dipermudah segala urusannya. Karena udah nggak bisa lu nyalain lagi ketika aki lu soak. Karena buat motor ini tuh udah menggunakan fitur injeksi. Jadi ketika aki lu itu udah bener-bener mati, dia buat bensinnya udah nggak mau memompa lagi gitu. Jadi nggak bisa, lu mau, kalau misalkan motor injeksi lu ada selahannya pun, mau lu selah sampai kaki lu lepas juga nggak bakal nyala tuh motor kalau kakinya soak. Yakin nggak? Pernah kejadian temen gue dulu pernah punya pakai Fiction lighting. Dia kehabisan aki, udah berdoa aja lah pada Yang Maha Kuasa agar dipermudah urusannya gitu. Itu dia buat bagian mesinnya ya. Mungkin nggak ada something yang istimewa, ya emang gini-gini aja. Cuma emang dari segi desainnya, nah ini lihat, memang gahar gitu men. Apalagi yang ngendarain badannya, nah gitu. Keren banget sih. Udah, kita lanjut ke test ride aja, kita langsung test ride. Kita cobain feel berkendaranya dari tahun 2016 ini sampai 2023, berarti udah berapa tahun nih motor? 7 tahun kan, udah 7 tahun nih motor. Apakah masih worth it buat teman-teman beli atau ya sudah. Guys, sinar terang bijiku, percaya diri. anjay. Nah, jadi gue bakal ceritain feel berkendaranya si Saber ini. Sebenarnya kalau buat dari posisi ridingnya dulu deh, dari posisi ridingnya itu udah nyaman ya menurut gue ya. Jadi kalau tipikal gue pribadi, gue lebih suka emang motor-motor naked karena gue lebih suka berkendara jarak jauh. Jadi emang motor naked kayak gini tuh cocok banget buat temen-temen yang bener-bener suka touring. Dia nggak bikin pegel di bahu. Beda sama motor fairing, dia agak bungkuk. Jadi biasanya tekanan di sini nih tuh, bikin sakit banget. Terus sama posisi di kakinya pun dia pas sama tekukan ini tuh. Nah, jadi emang tekukannya tuh udah pas banget sama underbone-nya. Walaupun posisi kaki miring, dia nggak pegel men, karena posisi badan tetap tegak gini lurus, nggak bikin bungkuk. Kalau kita pakai motor fairing pasti rasanya bungkuk banget. Jadi emang buat feel-nya tuh enak lah. Nah, terus buat posisi handling juga masih oke. Komstir masih terjaga, nggak yang ngebanting kanan atau ngebanting ke kiri.
Jadi emang komstirnya bener-bener masih bagus banget. Terus, nah tadi udah gue cek, gue coba pengeremannya memang bener-bener Senin Kamis si rem belakangnya. Beda sama rem depan yang bener-bener langsung berhenti tuh enak gitu. Kalau misalnya mau pakai rem depan doang, gue takut gelangsar. Gelangsar tuh apa ya namanya? Jatuh cuma gini men. Ya gitu lah. Gue tadi cari dah buat editor gelangsar tuh apaan. Nah jadi emang buat rem belakangnya itu agak ngeri-ngeri sedap gitu. Nanti mungkin bisa diakalin pakai master rem aftermarket mungkin. Emang PR-nya di sini doang. Terus buat bantingan shocknya ini kan kebetulan gue tadi nyoba di jalan konblok. Memang ya nggak ada rasa getar-getar apapun. Ini bodi walaupun yang bodi belakang ini pun udah pada udah pada ada gap gitu, ada benggang gitu apa sih? Benggang gitu apa? Kendor, ada pada kendor si bodinya. Dia nggak ada bunyi getaran sama sekali, nggak ya gerudak, nggak ada. Jadi emang masih bener-bener halus. Overall secara keseluruhan motor ini masih worth it banget, istimewa lah. Nggak mengecewakan walaupun dari 2016 motor ini kalau awal sih 2015, cuma ini motor 2016 sampai 2023 ini masih aman lah, masih enak. Nah ini juga ada beberapa fitur yang jadi kelemahan si Yamaha. Ini buat kunci kontak dia tuh udah anti maling. Di kontaknya dia anti maling, jadi nggak tuh dia walaupun pasti ke kontak gini masih bisa dicopot si kuncinya. Ini gue nyalain ya, ini gue nyalain nih. Nih, ini posisinya nyala dulu. Motornya nyala aja walaupun nggak pakai kunci. Jadi nggak tahu kenapa kuncinya gampang gol nih. Tuh, ini satu kelemahannya. Terus yang kedua, dia ini stangnya terlalu kecil. Jadi ketika lu mau pasangin handbar kayak gini nih, pelindung buat tangan, itu apa ya, lu kudu masangin solasi biar bisa fit gitu. Ini juga makanya udah kendor karena solasinya juga pada kendor. Tuh mungkin kelemahannya di situ doang, tapi secara keseluruhan udah istimewa, masih worth to buy lah motor ini lah. Walaupun jarang peminatnya di Indonesia, cuma nanti mungkin bisa jadi barang-barang gorengan biasanya kayak gini. Nah terus buat power mesinnya memang tenaganya seadanya, terus kompresi juga nggak padat-padat banget. Cuma memang konsumsi bahan bakarnya pasti lebih irit lah dibanding motor-motor lain. Terus dia juga mau minum apa aja, kalau masih ada premium juga masih masuk. Terus pertalite juga masih udah oke, apalagi dipasangin Pertamax, dia lebih istimewa banget. Oh iya. Terus di mesin ini memang tipikal 150 Yamaha itu rata-rata juga udah dipasangin pendingin udara atau pendingin air atau radiator. Jadi memang ketika lu touring jarak jauh itu mau berkendara berapa jam pun itu mesin tuh benar-benar masih terjaga buat kondisi suhunya. Tuh. Terus banyak sensor-sensor juga yang udah tersemat di motor ini. Jadi emang masih worth to buy lah, karena motor ini juga pelopor motor 150 yang memakai USD gitu. Oke. Udah itu aja review dari gua. Banyak kurang lebihnya mohon maaf, apalah itu. Udah mau ngapain mohon maaf segala ya? Mau gue bikin salah apaan? Nah itu aja sekian dari gua dan goodbye. Dadah.